waktu yang dibutuhkan untuk seseorang yang baru lulus sampai dia benar dapetin kerja itu menurut suatu survei di LinkedIn menghabiskan sekitar 6 sampai 12 bulan. Belum lagi kalau dia career switch. Dan dimana kalau dia career switch, kemungkinannya dia akan menghabiskan 6 sampai 24 bulan cuma buat nyari kerja. Which is why kalau aku di tahun 2025 bukan ingin sih, emang butuh gitu. Kalau aku di tahun 2025 punya resolusi untuk mendapatkan kerja dan 2025 udah bisa kerja, aku harus mulai dari sekarang. Karena sekarang tepat adalah 6 bulan sebelum 2025. So let's go guys. Oke, mungkin yang sedikit lebih menariknya di sini adalah selain ya kita akan cari-cari lowongan kerja bareng-bareng, tapi selain itu aku sebagai anak soshum yang berpindah career switch ke saintek alias data science, ini seharusnya menjadi journey yang agak menarik. Karena percaya atau tidak, walaupun aku tipe-tipe orang yang kadang kemakan marketing dari suatu bootcamp, bahkan dari marketingnya pun kadang jarang ada orang yang misalnya kayak dari soshum terus pindah ke saintek. Itu to be fair itu jarang banget gitu. Tapi seru sih sebenarnya to be fair jadi jurnalis. Cuma bagaimana ya? Oke. Let's weigh the cons and the pros of being a journalist dulu. Oke. Pros. Seru, sangat fulfilling. One of my passion juga sangat intellectually itu challenging kalau kamu di tempat yang bagus, dan juga ini sangat menantang pola pikir kamu, bagaimana kamu menyerap media dan bagaimana kamu mendistribusikan informasi yang mana merupakan hal yang langka sekarang. Ditambah kalau jadi jurnalis itu kayak gimana ya, aku suka aja sih kayak melihat cara pandang orang lain gitu kan, kayak kita wawancara narasumber dan kedenger gimana cerita mereka, terus habis itu mencoba masukkan itu ke dalam sebuah tulisan, sebuah karya. Tapi consnya untuk menjadi seorang jurnalis itu pertama, gajinya nggak besar. I am once again asking for your financial support. Ya aku nggak mikirin itu ya pas waktu aku daftar kuliah. Jadi ya pertama itu. Kedua, kemungkinan nggak banyak waktu bareng keluarga. Ya kayak lihat aja itu reporter yang kayak di luar, reporter TV itu CNN kah atau Kompas atau apa, mereka kan kayak pas waktu lebaran nggak pulang ke rumah, kayak sesuka-sukanya aku sama pekerjaanku, nggak mau kerja kalau pas waktu lebaran kayak gimana gitu kan, nggak mau. Dan di saat aku merasakan betapa oh ya ini consnya memang sangat besar gitu. Aku melihat saudara-saudaraku gitu loh, kayak mereka yang jadi data scientist, yang jadi data analis juga, terus kayak aku melihat mereka tuh ya udah kita berbareng, yang penting dia bawa laptop, saya udah kayak kerja iya, keluarga iya, jalan juga. Dan itu adalah saat dimana aku sadar kayak ya ternyata aku lebih jauh mentingin keluarga aku daripada kayak passion, kayak pekerjaan aku, ngerti gak sih? Dan aku ngelihat pekerjaan di bidang tech, terutama lebih ke data scientist, data analyst, itu bisa memenuhi semua itu. Kayak aku sendiri, aku bukan ini ya, aku maksudnya kayak mungkin aku kedengarannya kayak terlalu kasihan lo, passion lo udah mati ya, lo nggak mau ngelanjutin jadi jurnalis lagi nih. Lebih ke ini, kayak aku pengen pekerjaan yang dia lebih fleksibel. Dan jurnalis itu ya fleksibel, tapi enggak fleksibel sih, maksudnya kayak kalau misalkan jurnalis tuh kadang ya udah dia berkutat dengan apa yang sedang terjadi gitu. Jadi kayak kalau tiba-tiba ada kebakaran ya udah kesana gitu loh, ngerti gak sih? Kayak banyak hal yang di luar kontrol kita yang ya udah kita harus menurut ke sana. Sementara kadang kalau tech aku ngerasanya lebih banyak flexibility, atau mungkin this is just my naive perspectives on tech industry, tapi kayak ngelihat saudara-saudaraku yang kerja di tech, emang mereka tuh lebih fleksibel aja, kayak kerja dari rumah, flexible working hours juga, terus kayak
gajinya oke, terus intellectually challenging, yang mana yaudah it checks all the boxes gitu. Dan maka dari itu aku memutuskan untuk career switch. Ditambah kayak keren aja, maksudnya kayak aku di saat aku ngomong programming, aku benar-benar ngerasa kayak gimana ya, rasanya kayak orang sakti gitu. Jadi I love the way it feels. Okay, so where I am now, sekarang aku adalah seorang research and development intern at Trans 7. Dan sebenarnya pekerjaan aku tuh banyak mengolah data, tapi enggak coding lah istilahnya, enggak coding gitu. Sementara kalau yang aku pelajarin kan memang lebih ke programming side of things. Kayak oke, kita bisa melakukan ini dengan bikin sistem ini, apa yang dianalisis ini. Tapi aku di sini lebih ke ngolah survei aja. Jadi aku walaupun sebenarnya agak berkecimpung dengan data, walaupun kayak sedikit, posisi yang aku pengenin itu lebih ke memang data banget, ngerti gak sih? Tech banget. Jadi ya aku merasa mungkin aku sebagai orang social atau kayak orang humanities major itu I have something unique to offer, but still aku ngerti kalau hiring manager enggak terlalu tertarik buat ngelihat portfolio aku atau kayak project aku dibandingkan dengan orang lain yang mungkin lulusan ITB atau lulusan komputer UI atau UGM atau IPB. Tapi aku ngerti, itulah kenapa aku harus mulai seawal ini biar aku bisa ngejar ketertinggalanku dari mereka semua. Karena memang aku ngerasa banget sih kayak aku bakal butuh effort yang lebih banyak untuk meyakinkan hiring manager bahwa aku worth it gitu loh, buat investasi lah sini ke diriku ini, kayak gaji apa lah gitu. Cuma ya aku ngerti. So jadi kita akan mulai. Pertama kita akan melihat di LinkedIn itu ada apa saja. Enggak, aku keselnya gini, di sini tuh tulisannya entry level, tapi di sini 2 years of data analytics experience with big data exposure and SQL. Proficient in SQL sama Python, okay. Artificial intelligence and machine learning, SLDC, waterfall and agile development methodologies, aku bisa ini, bisa lah. Comfort in manipulating, analyzing large data sets, SQL knowledge, currently pursuing or recently completed degree in data science statistics. Internship doang anjir, banget. Having basic knowledge of NLP, okay, recommender system, okay. Numbers, you eat, sleep, and breathe data. Oh, believe me, aku. Pivot, Tableau. SQL, database design, data management, data visual. Okay, ini is it Azure or Azure? AWS Athena, anjir apaan tuh? Ada beberapa company yang gak ngerti data analyst tuh ngapain atau data science tuh ngapain, terus jadi semua buzzword ML, AI, machine learning masukin semua situ. Tapi kalau biasanya yang emang udah tahu data analyst tuh ngapain, data scientist tuh ngapain, itu kelihatan banget sih buat apa namanya kayak fresh graduate itu mintanya apa gitu, karena ya mereka mintanya yang masuk akal gitu kan. Oke, jadi intinya berdasarkan pencarian itu kita menemukan bahwa skill yang dibutuhkan adalah pertama SQL, kedua Python, dan librariesnya sering disebutkan juga, dan juga ML yang mana udah aku pelajarin, dan data visualization. Oke, jadi goalku ke depannya adalah pertama bikin project yang menggunakan tools itu, kedua sering-sering post di LinkedIn, ketiga apply ke internship dulu untuk melihat apakah kita lolos atau tidak. So stay tuned for part 2. Bye bye. Thank you guys.